Iren. Iren. Kamu suka nggak sama Iren? Ya, suka. Oke. Berarti kamu udah kenal? Udah. Kalian tau nggak handphone? Handphone asal katanya apa? Tangan. Phone itu? Hah? Telepon. Ya. Telepon yang dipegang sama tangan atau telepon genggam. Nah, ternyata teman-teman, ya, Al-Qur'an itu ternyata ada asal katanya juga nih. Jadi asal kata Al-Quran itu ada dan terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama katanya gini, Pak, saya boleh jalan-jalan nggak apa-apa, tapi nanti Bapak jadi kanan kiri dong. Nggak apa-apa, taruh di situ aja, nanti Raisa sesuaikan biar tetap kelihatan. Oke, ya. Ternyata coba nih ya, siapa yang udah belajar bahasa Arab di sini? Hah? Udah pada semua belajar bahasa Arab? Ya. Jadi Al-Quran itu katanya berasal dari kata kerja. Kata kerjanya itu qoro'a. Ini pendapat yang pertama, qoro'a. Qoro'a itu artinya apa? Membaca. Nah, terus berubah deh tuh jadi kata benda. Ini karena kakak nggak jago bahasa Arab ya, kakak lihat catatan kakak juga ya. Nah, berubah bentuk dia menjadi Quran sebagai kata apa? Benda. Nah, jadi Al-Quran itu karena sesuatu yang dibaca, makanya disebut dengan Al-Quran. Nah, pendapat kedua, coba kakak ulang lagi. Pendapat pertama tadi asal katanya dari apa? Qoro'a. Yang kencang. Pendapat pertama asal katanya dari apa? Qoro'a. Asal katanya itu dari Qoro'a, tapi mengambil artinya arti yang lain. Artinya mengumpulkan, ya. Kata bendanya itu adalah qur'u. Apa? Qur'u, ya. Artinya berarti jam'u. Jam'u artinya pengumpulan. Nah, diberi nama Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu mengumpulkan kisah dalam Al-Quran diantaranya katanya banyak. Satu aja. Di surat Al-Kahfi ada cerita apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Di surat Al-Kahfi ada cerita Musa di dalam Al-Quran. Nggak tahu juga. Siapa? Ya. Lautan. Itu kisahnya ketika dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Ya. Pada saat itu Nabi Musa bersama dengan Bani Israel berlari menuju ke arah laut, ya. Sampai di ujung laut ternyata air semua. Ya iyalah kak, namanya juga laut air ya. Kalau kebun baru pohon-pohon, air semua. Terus habis itu mana katanya? Kita bakal tenggelam nih, kita bakal ditangkap sama Fir'aun dan para bala tentaranya, ya kan? Nah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada Nabi Musa untuk mengayunkan tongkatnya ke arah laut. Ketika diayunkan, lautnya terbelah. Airnya pada terbelah. Kebayang nggak? Enggak. Oke, gimana ya cara ngebayanginnya? Bak mandi. Ambil. Pada saat gayung menyentuh kolam bak mandi, biar kelihatan, ya kan? Si gayung membelah lautan kolam. Nah, kayak ngono, kayak gitu. Bahasa Sundanya apa ya itu ya? Seperti itulah. Eta, tah, te, itu, ya. Tap, ya kan? Nah, bedanya kamu pakai gayung, Nabi Musa pakai tongkat, ya. Kamu air kolam, Nabi Musa air laut. Begitu tongkatnya diayunkan, tap, terbelah lautan. Kemudian berjalanlah Nabi Musa bersama pengikutnya. Kelihatan tuh dari jauh kan, wah Firaun udah dekat katanya. Dikejar sama Firaun. Ayo kita kejar.
kejar. Ternyata Nabi Musa dan pengikutnya udah nyampe di ujung, tapi Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah laut tuh. Akhirnya sama Allah ditutup lagi jalannya, sehingga tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Seru nggak kisahnya? Itu ada loh dalam Al-Quran. Kata kerja, tapi Al-Quran itu udah dikasih langsung sama Allah gitu. Jadi dari Lauh Mahfuz itu Allah sudah menuliskan nama Al-Quran sebagai kitab terakhir umat manusia. Bukan cuma orang Islam, tapi umat manusia, ya. Tetapi ternyata umat manusia itu terbelah-belah, terbagi-bagi. Muslim pada awalnya. Oke? Jadi itu yang pertama dari segi penamaan. Sekarang kakak mau tanya, yang kalian tahu tentang artinya Al-Quran itu apa sih? Siapa ya? Siapa yang mau nunjuk tangan sebelum ditunjuk? Menurut kalian Al-Quran itu apa sih? Siapa yang suka baca Al-Quran? Iden ya? Menggantikan Jokowi. Masya Allah. Siapa namanya? Hanif. M-nya itu apa? Muhammad Hanif Maulana. Oh, Muhammad Hanif Maulana. Suka baca Quran? Iya. Oh, SMP. Tapi kakak mau Ardila deh. Waduh, gimana ini? Oh, Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang biasa teman-teman baca, ya, itu bukan dibuat oleh bukan dibuat oleh manusia, tapi itu adalah pesan-pesan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Kemudian sampai kepada kita secara apa? Berangsur-angsur. Kenal dulu sama Al-Quran. Kenapa? Supaya kita sayang sama Al-Quran, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya, diturunkan secara berangsur-angsur. Coba ingat nggak? Diulang, ya, diulang sama-sama. Coba. Subhanahu wa ta'ala, ya, cara berangsur. Ada yang kenal malaikat Jibril? Hah? Jibril itu gede banget. Tahu nggak gedenya kayak mana? Seperti apa? Sini kakak kasih tahu. Kalian bayangin. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Ternyata badan malaikat Jibril sebesar langit dan bumi. Sayapnya berjumlah 600, yang mana ketika satu sayapnya dilebarkan bisa menutupi langit. Gede banget nggak? Masya Allah. Dan malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang memimpin seluruh malaikat lainnya. Diceritakan ada salah satu malaikat yang memikul arsy di atas langit. Ternyata besarnya, ya, besarnya dari daun telinganya. Daun telinga mana? Tunjuk daun telinga. Sampai dengan ke pundaknya. Mana pundak? Berapa jarak daun telinga sama pundak kali? Arsy. Jarak antara telinga dengan pundaknya sepanjang 700 tahun.
Bilang, ya. Belum kelar kalian jalan dari sini ke sininya udah koit kalian. Karena umur manusia cuma berapa rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad? 60 tahunan, ya kan? Umur umatnya Nabi Muhammad tuh 60 tahunan. Nggak ada yang nyampe ratus-ratusan tahun. Nah, ini ada malaikat yang jarak kuping sama pundaknya, kalian bayangin tuh, jauh banget gitu, 700 tahun. Kalau jalan 700 tahun, gede banget nggak? Gede banget. Masya Allah. Dan malaikat Jibril itu memimpin malaikat-malaikat yang seperti itu. Jadi kebayang nggak kalau malaikat Jibril itu lebih gedenya kayak apa lagi, lebih kuatnya kayak apa lagi, lebih besarnya kayak apa lagi. Quran keren ya. Sekarang kakak tanya, ada yang tahu nggak jumlah juz dalam Al-Quran ada berapa? Oke, Raska 30. Betul. Pertanyaan kedua, jumlah surat di dalam Al-Quran ada berapa? Oh ya, 114. 114 surat. Pintan. Oke, kamu Zaki 66. 6.000. Oke. Jadi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang disepakati itu adalah 6.000. Tapi yang bagian belakangnya itu terdapat perbedaan. Ya, sepakati. Ya, yang disepakati sama ulama berapa? Siapa tadi yang angkat tangan? Zidni. 6.236. Iya kali 626 ya. Jadi kalau selama ini kalian ngafalnya 6.666 itu masih belum tepat. Yang tepat adalah 6.236. Kamu aja kira-kira berapa? 10 juta. Oke, ada yang bilang 10 juta. Oke, jumlah kata dalam Al-Quran. Maisha, jumlah kata dalam Al-Quran ada berapa? Ada yang bilang 10 juta. Menurut kamu berapa? Nggak tahu. Kalau menurut kamu, gue langsung dibalik. Oke, kakak kasih tahu ya. Ini boleh dicatat ya, boleh dicatat pakai di buku supaya kalian nih tahu nih. Nah, menurut riwayatnya dari Abdullah ibnu Abbas nih ya, dari Abdullah ibnu Abbas, ternyata jumlah kata di dalam Al-Quran sebanyak 77.934.000 kata. Masya Allah. Coba sebuah film ya, bagaimana ada seorang, ini nggak kelihatan tulisannya, nggak bisa dihafal 30 juz Al-Quran dengan mutkin. Tapi yang istimewa adalah seorang anak ini dia tidak bisa melihat ya juz, dan kemudian dia berguru dengan salah seorang syekh. Nah, syekh ini sekitar 45 menit ya, 45 menit atau hampir 1 jam ya. Setiap seminggu itu dia ke tempat gurunya sebanyak 2 kali awalnya, tapi kemudian dia minta sama gurunya dikasih waktu seminggu 3 kali ya. Kadang-kadang sama gurunya itu kalau mau store hafalan itu nggak boleh lebih dari 1 ayat. Jadi cuma 1 ayat aja tiap kali store hafalan. Sudah pecah. Dia itu sambil menyetorkan hafalan. Nah, bapaknya ini bukan penghafal Quran, tapi bapaknya itu setiap kali nganterin dia naruh satu surat yang akan dihafalkan sama anaknya ini di depan kaca motornya. Jadi sambil dengerin anaknya ngafal, dia sambil ngelihat koreksi bacaan anaknya, gurunya.
Dan gurunya ini benar-benar luar biasa tegas, ya. Sekali setoran cuma boleh satu ayat. Ini sayang banget kita nggak bisa lihat langsung ya. Tanyakan, dia nggak bener bacanya, itu bacaannya dibalikin. Padahal jalannya itu udah 1 jam lebih perjalanan, tapi dia hari itu tuh benar-benar nggak dapat buat nambah hafalan. Mezalik lah. Diberikan buta oleh Allah. Atau menurut kalian gini, kalau ada orang buta, dia pengen ngelihat atau enggak? Pengen. Kalau ada orang buta, tanya sama syekh di situ. Dia bisa melihat. Jadi meskipun dia buta, dia itu nggak pernah berdoa sama Allah untuk bisa melihat. Kenapa? Karena ketika di akhirat kelak, dia ingin bersaksi di hadapan Allah bahwa, ya Allah, ringankanlah azab aku, karena di dunia aku tidak melihat, aku ikhlas dan bersabar, maka di hadapanmu aku ingin engkau meringankan azabku dengan Al-Quran ini. Allah, jadi dia sudah buta, minta sama Allah untuk bisa melihat, tetapi dia meminta kepada Allah untuk mengganti penglihatannya itu dengan meringankan azab di akhirat. Ya, orang yang menghafal Al-Quran itu lebih cerdas dibanding orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Ya, karena orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka terbiasa fokus, daya konsentrasinya lebih tinggi. Nah, jadi ternyata di sekolah itu juga bisa, kuncinya adalah rajin-rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Tahu nggak? Kalau orang yang menghafalkan Al-Quran nanti bisa memberikan jubah dan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya, yang mana cahayanya itu, cahaya jubah dan mahkotanya itu bisa sangat indah sekali, bahkan lebih terang dibanding cahaya sinar matahari. Terus diceritakan juga nanti pada hari kiamat itu kan terjadi huru hara yang hebat. Ya, kalian siapa yang pernah ngerasain gempa bumi? Gempa bumi pernah nggak? Pernah kamu ngerasain gempa bumi? Kapan? Udah lama. Gimana rasanya? Gitu kan? Semua goyang-goyang, ya kan? Kemarin itu pernah dengar suara kebuka, retak, gitu ya. Nah, hari kiamat itu gambarannya kecil banget seperti itu. Jadi ada gempa bumi, terus nanti diceritakan langit itu terbelah, kemudian langit itu digulung, ya. Nah, nanti pada saat huru hara itu, Al-Quran itu bisa datang menjadi penyelamat si pembacanya. Ya, jadi manfaat Al-Quran itu banyak. Ya, maka kakak memotivasi adik-adik sekalian untuk bisa rajin-rajin membaca dan menghafalkan Al-Quran. Oke? Supaya nanti apa? Supaya nanti kalau di surga kelak bisa bareng-bareng sama keluarganya. Karena ternyata para penghafal Al-Quran ini itu juga bisa membawa keluarganya ke dalam surga. Gitu. Siapa yang mau bawa keluarganya ke dalam surga? Oke, barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan adik-adik semua untuk belajar dan memahami Al-Qur'an ya. Bisa mengambil pelajaran dari apa yang kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.